Sobatku semua, inilah petilasan Mbah Joko Lelono. Sebetulnya ini bukan makam ada jasadnya, sobat. Di sini dikasih makam Mbah Joko Lelono. Kalau menurut Kuncen itu juga di sini cuma ada namanya batu yang mengandung energi, sobat. Aku dulu pernah di sini juga agak lama, sobat. Lah, menurut saya pribadi, disinilah ada namanya seprian sapa pecahan kecil batu yang mengandung 3 unsur, sobat. Batu yang mengandung magnet, batu yang mengandung besi, batu yang mengandung kapur. Orang kalau di sini apa tawasul, mengalah berkah, apa meditasi, apa gimana caranya Anda di sini bisa, sobat. Tapi kini mau kita harus mengosongkan apa harus hening, sobat. Nanti kita kasih caranya di sini, sobat ya. Cara-caranya di sini. Ayo ikut yuk. Di sini boleh membakar dupa, boleh membawa cok bakal, kembang telon, juga nggak membawa apa-apa bisa, sobat. Tapi kalau orang Jawa itu nggak lepas dari wewangian, sobat. Saya pribadi tetap harus memakai wewangian. Tapi kalau sobat yang di luar sana pingin kesini nggak membawa apa-apa, nggak mau, boleh aja. Nanti kita buktikan namanya batu yang mengandung energi di makam Mbah Joko Lelono. Ya. So. Sobatku semua, dimanapun Anda berada, inilah makam Mbah Joko Lelono. Kok dibilang Lelono ya mungkin banyak orang kesini Lelono, apa mencari apa yang dia tuju. Di sini kalau menurut saya petilasan, sobat. Di sini ada batu, sobat. Batu ini mengandung energi. Kita rasakan dulu, sobat ya. Ya mungkin 1 apa 2 menit kita baru merasakan. Katanya Kuncen yang ada di Mbah Dowo tadi bilang nggak gitu juga, sobat. Di sini ada batu yang mengandung energi, sobat. Di petilasan Joko Lelono. Tapi harus melakukan ritual di sini. Jangan memegang maisannya, sobat. Kita memegang batunya. Batu ini mengandung energi, nanti kita lama-lama kalau bisa hening, bisa merasakan energi di dalam batu ini, rasanya di telapak tangan ini akan ada kesemutan. Kayak ada kayak setrum itu, sobat. Kayak kesemutan cekik gitu, sobat. Nah, waktu itu energi masuk, hajat apa yang kita inginkan diutarakan di dalam hati, sobat ya. Kalau di sini kayak gitu. Kalau di sini bisa bawa wewangian, apa bunga, cok bakal, apa terserah. Yang penting di sini setiap hajat apa yang diinginkan diwajibkan tangan ini memegang batu ini, sobat. Saya praktekkan, sobat ya. Di sini nggak usah tawasul apa membaca apa lah, nggak usah. Karena ini bukan jasad, ini petilasan. Ini cuma berupa batu aja, sobat ya. Kalau menurut saya pribadi nggak usah baca-baca yang aneh-aneh.
baca sesuatu di dalam hati untuk keyakinan masing-masing. Kalau saya nggak membaca apa-apa, cuma melaraskan jiwa, raga, dan pikiran. Tujuannya apa? Untuk mengosongkan apa suwung. Baru dari situ kita bisa merasakan energi di dalam batu ini, sobat. Ya sobat ya, rasanya mirip kayak kena aliran listrik yang kecil-kecil loh sobat. Jadi kayak rasanya kayak celeki kayak kesemutan, tapi mirip kayak kena kayak ditusuk-tusuk itu sobat, kalau memegang batu ini sobat. Tapi kalau kita bisa memokuskan diri, mungkin nggak sampai 1 menit. Tapi kalau orang belum bisa mengaktifkan apa nguruskan jiwa, raga, dan pikiran, biasanya agak lama sobat. Tapi kita bisa belum sampai 1 menit kita sudah merasakan rasanya getarannya di batu ini sobat ya. Pokoknya kalau mau ke sini ke petilasan Joko Lelono di Alas Purwo, bisa habis suguh-suguhan, bisa di sini untuk melek apa berdiam diri. Setiap sebelum mempunyai hajat apa sebelum mengutarakan sesuatu keinginan, diwajibkan tangan kanan apa tangan memegang batu gini sobat ya. Kalau yang lebih bagus kayak gini sobat, bisa dari arah sana, bisa dari arah sini. Jadi ini dipegang sobat. Tujuannya waktu ada getaran energi masuk ke tangan kita, nah waktu itulah sobat ya, kita fokuskan untuk nyuwun sesuatu. Apa kita meminta di makam itu musyrik? Enggak, bukan sobat. Ini bukan makam, ini adalah petilasan. Batu ini mungkin serpian apa pecahannya dulu buat pertapa lah bangsa-bangsa resi apa orang zaman dahulu sobat. Jadi enggak syukur batu. Jadi batu yang mengandung energi tadi, kita bisa merasakan energinya. Waktu itulah kita berhajat apa meminta sesuatu, hajat kita apa. Tapi kalau meditasi ya pas waktu memegang batu ini sobat, diharuskan panjenengan itu harus ada titiknya, enggak pecah sobat. Jadi gini, waktu mengosongkan apa suwung dalam pikiran, difokuskan di tangan ini. Tangan ini difokuskan biar apa energinya cuma satu di dalam tangan. Nanti yang kesemutan cuma di tangan ini sobat, yang terutama di telapak tangan. Pas megangnya rasanya kayak ceket. Tapi kan nanti kalau terlalu lama takutnya nanti kalap itu nggak sadarkan diri, bisa orang bilang itu kesurupan, kayak pingsan gitu loh sobat. Tapi kalau orang sudah pandai untuk bidang ritual, ahli di bidang itu kayaknya enggak. Kalau di sini suguhan diem di sini, kalau gak memegang batu ini, kalau menurut saya pribadi susah untuk dikabulkan hajat. Itu dulu sobat ya.
Nanti kita vlog-vlog tempat-tempat di Alas Purwo yang di pinggiran dulu sobat ya, ikuti terus video kita. Mbah, kalau makam Joko Lelono itu makamnya siapa, Mbah? Makam Joko Lelono yang ada di timur sana itu ya? Iya. Ya, itu kalau secara sejarahnya, kalau menurut saya, tapi kan kalau catatan tertulisnya itu memang nggak ada, cuman berdasarkan petunjuk yang saya terima. Jadi Joko Lelono itu sebetulnya ada kaitannya dengan Mbah Dawa. Begini ceritanya. Jadi pada saat Empu Barada itu duduk bersemedi mau menancapkan letak tombaknya itu di mana, nah, dia tuh duduknya di atas batu. Batu itu yang oleh kebanyakan orang tua yang tua di Kutorejo ini nyebutnya batu Paseban. Kalau saya secara pribadi itu nyebutnya batu papa alias watu papa. Bahasa Jawa seperti itu, Mas. Jadi batu yang atasnya rata, papa. Itu letaknya di lereng gunung sana, sebelah timur sana. Nah, beliau semedi di situ. Kenapa ada rentetannya? Karena batu papa ini atau watu Paseban ini dia punya keajaiban. Siapa yang duduk di atasnya bersemedi, dia mengalami trans. Trans itu kayak lupa diri gitu loh, kayak kesurupan, sehingga orang itu tidak terkendali, duduk di situ udah masuk ke alam lain. Kehebatannya batu itu seperti itu. Pada saat itu Empu Barada memerlukan batu ini untuk mencari titik penancapan tombak Dawa ini, Mbah Dawa ini. Setelah itu berhasil, karena batu ini batu ajaib, oleh Empu Barada itu disembunyikan, digaibkan lah gitu loh. Nah, tetapi tidak begitu saja. Empu Barada itu kan termasuk orang bijaksana. Jadi hanya sekedar serpihannya aja dipakai tanda. Batu serpihan watu papa ini juga ada karomahnya atau keistimewaannya seperti itu, tapi enggak sedahsyat itu. Hanya untuk pengingat bahwa di sini dulu pernah ada batu tempat semedinya Empu Barada gitulah. Watu itu yang sekarang disebut Mbah Joko Lelono. Gitu ya. Jadi intinya tuh batu hampir sebesar ini, Hamid. Hampir sebesar gini, dia dicor di tempat posisi kepala daripada makam. Kan judulnya juga makam di situ, makam Joko Lelono. Jadi bentuknya makam, tapi intinya tuh batu itu sebetulnya. Kenapa batu ini sampai ketahuan seperti itu? Karena dulu pada saat logging, kan hutan sini dulu masih liar, itu ada logging. Loggingnya itu pakai lori. Kan ada lori dari Jatipapa sampai tembus ke Gerajakan. Itu ada relnya, lori dulu. Nah, di area Joko Lelono yang sekarang itu dulu tempat persimpangan. Jadi rel itu menjadi simpang kiri kanan. Dulu ada alat berat yang pas nyimpang di situ, nyenggol batu itu. Akhirnya dia mangkrak. Dibetulin, diganti onderdil, tetap tidak bisa hidup. Akhirnya dipretelin, dibawa keluar. Terus pada saat dulu sudah tebangannya perhutani ini juga pernah ada truk itu nyenggol batu itu, rodanya juga mangkrak. Tapi kalau truk bisa diseret, tapi kalau alat berat tidak bisa diseret. Oleh karena seperti itu sudah 2 kali, akhirnya batu ini diuri-uri oleh masyarakat, dibuatkan judul makam. Itu jadi batu ini sejarahnya seperti itu. Karena ini batu ini nggak tahu namanya, ya di Alas Purwo ini identik dengan para pengelana atau Lelono, disebutlah Joko Lelono. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Jadi sebetulnya makam itu bukan jasad, cuma batu. Bukan, intinya batu itu. Batu yang mengandung energi lah. Nah, energi itu sekarang masih bisa dirasakan. Termasuk Pak Samsul ini pernah merasakan atas bimbingan saya. Karena yang menemukan cerita seperti ini saya juga. Jadi orang kalau pengen merasakan energinya Mbah Joko Lelono, ya saya bimbing. Ya saya bisa hadir ke sana sama-sama, atau atas petunjuk saya dari sini nggak apa-apa. Nanti bisa dirasakan. Caranya ada, saya terangkan. Jadi ini untuk mengingat batu Paseban tempat duduknya Empu Barada dulu, biar tidak hilang. Nah, nanti bila zaman itu sudah berubah, terus ada orang yang sanggup membangkitkan orang kesurupan dari mengalami tren yang ada di atas batu itu, mungkin batu ini bisa dimunculkan. Artinya gini loh, lek enek wong sing sanggup gugah wong sing kesurupan yang dure watu iki, menawa watu iki wis waktune diunggah, bisa diambil lah ya. Ya, bukan bisa diambil, dimanfaatkan untuk tempat duduk, untuk mengheningkan cipta dengan
tujuan-tujuan tertentu. Misalnya yang sakit biar mengheningkan cipta dengan tujuan minta sembuh. Misalnya lagi susah atau istrinya kabur atau dia supaya rukun keluarganya, duduk di situ mendapat tren sehingga. Tapi yang membangkitkan orang sedang kesurupan ini kan belum ada sekarang. Karena batu ini begitu dahsyatnya itu. Makanya masih tersembunyi batunya itu. Tinggal serpiannya yang batu sebesar ini untuk pengingat. Yang lain berarti sudah sudah digaibkan oleh ya. Mbah Empu Barada itu memang sengaja dihilangkan atau digaibkan supaya ini kan batu bahaya, Mas. Nanti kalau sudah orang kesurupan, klik, lupa, nggak ada yang sanggup bangkitkan, terus siapa yang ngurusin? Kan kayak pingsan terus-menerus itu, nggak bisa bangkit lagi kan? Kayak mati suri lah. Nah, seperti itu kan bahaya. Makanya digaibkan, batu itu ada posisinya di sebelah sana. Nanti saya mau ke sana boleh ya, Mbah? Boleh, silahkan, tapi hanya sekedar berkunjung aja lah. Nanti membuktikan bahwa batu itu ada, ya kan? Di posisi kepala, batunya ya sebesar gini, kecil dikit lah. Ada batu gunung. Berarti posisi kepala itu yang ke sebelah kiri. Kalau sampai dari kedatangan dia sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Seperti itu.